Ya kan menunggu kemarin menunggu surat pemanggilan, ya kan? Kan kemarin itu kan KPK mengatakan itu tadi Bang Silvester, kita balik lagi beberapa menit ke belakang, tonton lagi apa ucapan Wakil Ketua KPK. Ya itu dia, makanya gitu ketika publik mendiskusikan itu, tersinggung ratusan ribu orang itu ketika Bang Noel mengatakan itu diorkestrasi. Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi di video kali ini ada perdebatan yang sangat menarik lagi antara Kurnia Ramadana dari Indonesia Corruption Watch dengan Sylvester dan Emmanuel Ebenezer soal jet pribadi Kaisang guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Gitu loh, jangan menyebarkan hoax yang kita tidak inginkan itu. Tapi ini kan bukan hoax, bahwa memang ada foto mereka pergi ke emang sudah dijawab. Amerika menggunakan private jet. Private jet itu emang kawan-kawan sudah tahu bahwa dia nyewa. Karena tadi Rifana kan bilang nyewa, siapa yang nyewa? Emang Mas Kaisang nyewa? Nyewa atau tidak? Ada yang mampu menjawab bahwa itu disewa Mas Kaisang. 8M, dengan angka 8M itu saya yakin tidak. Anda meyakini Mas Kaisang berarti menyewa ya? Bukan menyewa, nggak ada. Terus? Itu punya private jet yang informasi yang saya dapat informasi yang saya dapat, yang pemilik private jet itu adalah kawannya Kaisang. Kemudian Mas Kaisang itu diajak ke Amerika dan kebetulan Mas Kaisang waktu itu mau jalan ke sana atau kemana lah saya nggak tahu. Ya Mas Kaisang dengan mumpung daripada naik ini bayar mahal, ada yang ngajak. Tercatat secara resmi kepemilikan dari private jet Gulfstream itu adalah salah satu perusahaan internasional, salah satu brand besar. Itu temannya Mas Kaisang berarti? Sepertinya yang saya dapat informasi, perusahaan itu, ownernya itu, dia punya anaknya itu Mas Kaisang. Jadi meminjamkan? Bukan meminjam, nggak meminjam. Mas Kaisang? Mas Kaisang kebetulan ini anak ini yang punya private jet ini mau ke Amerika. Nebeng. Mas Kaisang diajak nebeng. Gitu. Salah atau tidak itu orang ikut gitu loh. Nah itu tinggal ditelusuri. Tapi informasi memberikan fasilitas pada Kaisang, apakah kepada siapa namanya Abdul misalnya akan juga diberikan kalau dia bukan anak presiden? Gini, itu yang kemudian memunculkan analisis yang kuat bahwa itu pola gratifikasi. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tinggal nanti kan kita buktikan, Bet, gitu loh. Nah, pertanyaannya, salah tidak kalau ada kawan yang sedikit baik dengan kita, memfasilitasi kita untuk ngajak daripada lu naik pesawat bayar mahal, yuk ikut gua aja yuk, gitu loh. Kalau kita paham hukum, kalau kita paham etik, kita harus tahu bahwa apakah saya anak pejabat. Kalau saya anak pejabat, saya pasti tolak. Nah, problemnya ini bukan soal pejabat atau tidak pejabat, itu anak pejabat kok. Gitu loh. Ini anak pertanyaannya kan gini. Kaisang itu anak pejabat atau bukan? Ya gini, pertanyaan dari awal tadi sewa, siapa yang nyewa? Gitu loh. Karena bisa Bung Noel tidak tahu apakah nyewa atau tidak, disitu pentingnya klarifikasi. Nah, di situ saya jawab tadi gitu loh. Ini loh bahwa anak pemilik perusahaan itu dia punya anak itu temannya Mas Kaisang. Kemudian Mas Kaisang kebetulan mau ke Amerika diajak. Itu kan sepertinya tadi kalimat. Bukan sepertinya. Memang begitu faktanya. Nanti makanya gini, KPK kenapa tidak mau mengklarifikasi itu? Dia udah tahu gitu loh, udah tahu. Oh ya, makanya tidak menemukan unsur gratifikasinya. Problematis karena gitu KPK tidak satu suara soal itu. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Gini yang jelas KPK tidak mungkin kita intervensi dalam hal ini, Bet. Karena datanya memang terbelah. Begitu KPK terbelah, itu artinya tidak ada kebenaran mutlak, baik dari baik dari dugaan itu bagian dari gratifikasi atau tidak kan. Nah, itulah letak persoalannya. Tapi gini, jangan sampai narasinya Mas Kaisang itu menyewa, nggak ada menyewa. 100% saya katakan tidak. Diajak oleh temennya yang kebetulan anak pengusaha besar, pengusaha Mas internasional. Tanya Mas Kaisang. Itu ya. Sebetulnya apalagi tidak menyewa. Gitu. Itu tanya aja besar. dulu. Jadi lebih kalau sewa berarti Mas Kaisang mengeluarkan uang. Bukti transaksinya. Kalau tidak menyewa justru persoalan. Tanya aja dulu langsung ke orangnya. Persoalannya. Iya, Kalau tidak punya kapasitas untuk menjawab secara pasti, ngerinya nanti malah salah. Ini menjadi gorengan lagi. Bahaya kalau nggak menyewa. Saya mau ke sinisme politik ini makin kemari makin gila gitu, makin uncontrol menurut saya. Sebetulnya narasinya Bung Noel itu juga sinisme politik. Berapa? Sinisme politik.
Loh, karena berasumsi bahwa orang yang melakukan kritik, melakukan hal-hal yang... Ini kritik atau bukan? Enggak, Gini, Ben. maksud saya yang dulu. terorkestrasi itu kritik apa? Maksudnya, Gitu loh. Enggak, pertanyaan saya gini. asumsi Anda Asumsi itu aja juga gini, Bet, lihat adalah dulu. sisi politik. Yang Menuduh mana? bahwa Loh, orang saya melakukan tahu, kok kita tahu. Iya, karena Siapa yang melakukan orkestrasi ini? Nah, gue tidak bilang bahwa, Bet, lu melakukan sinisme. Tidak. Itu hak Obidillah Iya, sebagai oke. orang yang melaporkan dan orang yang punya daya kritis. Dan itu kita hargain. Lalu itu ada orang-orang yang coba mengorkestrasi ini seakan-akan Mas Kaisang sudah menyewa. Kemudian Mas Kaisang melakukan gratifikasi. Loh, proses hukumnya belum terbukti. Gitu, jangan bilang ambil kesimpulan dong. Noel, begini, Gitu. Bang Itu, Noel. enggak, itu peradilan yang tidak adil menurut saya. Iya, benar sekali. Kalau kita Bang Noel. sepakat bahwa hukum Jadi- di atas segala-galanya, ya hargai Jadi dong. inilah Gitu. gambaran ketika masyarakat melancarkan kritik, langsung di framing ada sinisme kepada Pak Jokowi. Satu. Kemudian yang kedua ada orkestrasi. Itu template yang kita sudah kenyang dengan itu, Bang Noel. Poin kedua, kenapa sinisme itu muncul? Kenapa diskusi ini sampai ratusan ribu tweet di media sosial X? Karena dua hal. Satu, Kaisangnya ngumpet, tidak mau memberikan klarifikasi kepada Dia langsung ambil KPK. kesimpulan, Mas Kaisang ngumpet dari mana? Pertanyaannya, Gini, Bang. ngumpetnya Oke, dari pertanyaan. mana? Ini salah lagi Mas kan? Kaisang nggak ngumpet, Mas kemarin Kaisang ada nggak di ngumpet, PSI. ya Betul. Jadi gini, Betul. saya pastikan ya kan nantinya nih ya, sebagai seorang ketua partai, pastinya beliau akan datang Ke KPK menjelaskan. berarti sekarang sudah mulai Bang Silvester Bukan mendorong gini. agar Kaisang datang ke KPK itu kan? Iya, kan di forum ini kan saya mau mengatakan, di forum ini ya kan, tapi itu kan tergantung dari Mas Kaisang. beliau sendiri, ya Jadi kan? jangan salahkan masyarakat. Ketika Nggak ada ada kata yang menyalahkan. Sebentar, Bang. Ketika ada kata-kata tergantung Mas Kaisang. Kalau kata-kata tergantung kan berarti bisa datang, bisa tidak. Ketika tidak Gini, datang, saya memastikan gini, masyarakat pasti Begini, berprasangka, Bang Kurnia. baik prasangka buruk atau baik Bang karena Kurnia, tidak ada kejelasan. tidak ada pemaksaan untuk beliau datang. Itu kita clear dulu di situ. Iya. Bentar ya. Tapi demi kebaikan, apalagi beliau ini seorang ketua partai, walaupun beliau ini bukan penyelenggara negara, ya kan? Menurut saya beliau datang gitu loh. Itulah, Bang. Makanya ketika berhari-hari Tapi kita harus ketahui bahwa tidak ada pemaksaan gitu ketika loh. berhari-hari ini tidak ada klarifikasi. Kenapa tadi saya katakan ngumpet? Karena datang ke Indonesia, ke kantor PSI dan dikonfirmasi oleh Sekjen PSI kala itu, dia tidak datang ke KPK. Ya kan Padahal kemarin menunggu surat pemanggilan, ya kan? Kan kemarin itu kan KPK mengatakan Itu akan tadi Bang Silvester, kita Iya. balik lagi beberapa menit ke belakang, tonton lagi apa ucapan Wakil Ketua KPK. Silakan Tanpa datang ada ke KPK. panggilan, silahkan datang. Apakah ini, Mas guys. Kaisang tidak Salah paham lagi nih, soal guys. itu? Gini, Kan itu Kurnia, pertanyaannya. gini. Biarkan waktu nanti yang menjawab. Yang pasti saya yakin sekali, Mas Kaisang ketua umum partai. Kedua, beliau ya kita lihat laki-laki, dia punya gentleman. Saya yakin dia datang. Nggak usah didesak-desak lah. Gitu. Iya, jadi ketika Jadi belum ketika ada datang, orkestrasi soal dia ngumpet, aduh. ketika belum datang, Bang, dan dikritik oleh masyarakat, jangan di framing sinisme Jokowi. Jangan di framing ini Kurnia, diorkestrasi. kita ini tahu Kurnia, gitu loh. Kami pun Saya tahu template Kurnia. itu, Tahu apa? Bang. Ya, Tahu yang tahu lah. orkestrasi. Yang sinisme Kami politik pun itu siapa, tahu kita udah soal tahu, template loh. itu. Dari Kita udah 2019 setiap dikritik pemerintah, ini orkestrasi, tidak suka Orkestrasi. dengan Pak Jokowi, ingin melengsarkan Pak Loh, Jokowi. faktanya Kita udah iya, kenyang faktanya dengan soal iya, itu, Bang. faktanya iya. Masalahnya tidak Loh, ada faktanya upaya iya. penyelesaian. Apa penyelesaiannya soal Kaisang ini? Sampai detik ini. Loh, kan kalian tuntutannya apa? Datang, nanti datang. Kapan? Loh, dia tergantung dia dong. Harusnya acara political Waktu. show Rifana ini nggak ada tentang Saya Kaisang kalau yakinkan Kaisang gini, udah datang. Saya Ya. yakinkan Kurnia, beliau pasti datang. Apalagi kinan kawan-kawan. Apa jaminannya? Loh, kok apa aja? Loh, sekarang saya bilang iya. Sudah di Jakarta Ini iya, tidak datang. Mas ini juga dia sama Dimintai kasusnya pendapat kayak sama MK. jurnalis saja lari. Ketika MK putuskan, Nggak, Bagaimana kita mau? Bang Bagaimana Kurnia, kita jadi Dia gini, pada ini kan protes. kita nih terlalu jauh nih ya. Nggak terlalu jauh, Bang. Ini Nggak, diskusi bukan saya mengambil Loh, Dia terlalu bilang jauh loh ngumpet, sampai nggak orang terlalu jauh. Dia bilang orang ngumpet. melaporkan ke Polda bahwa Mas Kaisang menghilang dan Anda bilang Mas Kaisang ngumpet. Ini udah terlalu jauh gitu. Loh enggak, saya dengar ngomong dulu, ngumpet dengar itu dulu. dalam konteks penegakan hukum Gini, KPK. saya meyakini Mas Itu kan Kaisang dalam konteks akan gini. datang ya kan karena walaupun beliau ini bukan penyelenggara negara, tapi sebagai seorang ketua
partai, Biar ya nggak kan, dan juga masyarakat tentunya supaya ini clear, beliau akan datang gitu loh, Bang. Oke, Logikanya saya kan di kira situ. Dan itu kami, saya catat tuh, Bang bahwa Ubed, saya dari tadi kan Oke. mengapresiasi Oke. atas laporan Bang Saya Ubed. apresiasi juga kalau kemudian berdua meyakini bahwa Kaisang akan datang. Iya. Yakin dong? Nggak Ya, mungkin nggak? oke, itu saya catat itu. Yang kedua, persoalan sebetulnya tidak hanya sekedar datang. Kita juga meminta KPK menjalankan perintah undang-undang. Iya. Jika kemudian proses itu berjalan, maka bisa dilanjutkan dengan misalnya menemukan data-data dalam klarifikasi, Iya. Oke. penyidikan akan dilanjutkan gitu. Iya. Jadi itu yang kita inginkan, Ya, nggak bahwa apa-apa, nggak KPK masalah. bertindak on the track. Iya, masalahnya di mana? Problemnya di mana? Mbak Rifana, harusnya orang-orang dekat Mas Kaisang itu bisikin ke Mas Kaisang, datang ke KPK itu tidak langsung rompi orange. Karena forumnya klarifikasi, forumnya di Ya, nggak penyelidikan. mungkin nggak rompi Itu orange, maksud saya itu, sabar. Bang Silvester, maksud saya itu agar Mas Kaisang Ini itu kita udah ngomong nasib segera orang dengan rompi aja. bukan. Maksud saya begini, Bang. Bang Kurnia. Maksud saya begini. Iya. Ketika Mas Kaisang itu datang, itu tidak ada konsekuensi hukum Iya. terhadap yang bersangkutan atas keterangannya. Akan tetapi ketika dia datang, dia bisa menetralisir suasana. Iya. Lah ya biarkan aja dulu. nggak Menjawab apa-apa. pertanyaan Gini, publik. Gini, Kurnia. Ini udah lebih dari Ini kan punya 2 hak- minggu ini. Publik punya Masyarakat hak bertanya-tanya. untuk bertanya. minta Ya. Dia klarifikasi. juga 2 punya minggu, hak Guys. untuk menjawab. Biarkan aja dulu, Ketika orkestrasi ini publik- berjalan. Ketika dibiarkan publik dong. berhak mempertanyakan, itu orkestrasi bukan, Bang? Gini Kurnia, itu pertanyaan publik. Kita tahu nih yang orkestrasi ini, para politisi busuk ini politisi busuk nih. Kalau Anda memaksakan untuk saya jawab tuh politisi busuknya. Nggak usah. Gitu. Kalau enggak ya udah Publik enggak. itu udah pintar, Bang. Bukan. Publik itu ketika membaca undang-undang tindak pidana korupsi, gratifikasi, muncul imajinasinya. Ya nggak apa-apa saja. Ya itu dia, makanya Gitu loh, ketika sah. publik mendiskusikan itu, tersinggung ratusan ribu orang itu ketika Bang Noel mengatakan itu diorkestrasi. Loh, ini memang benar kok. Gimana kok? Saya bertanggung jawab terhadap pernyataan saya. Saya tidak akan pernah mundur dari hal itu. Gini, Gitu loh. Baik. narasi Kita- orkestrasi itu bisa dibantah ketika kita paham bahwa sekarang adalah digital society era masyarakat digital. Oke. Iya. Yang kasus ini menjadi begitu luar biasa besar, itu bisa jadi bukan karena ada aktor yang melakukan orkestrasi, tapi karena algoritma yang bekerja di Iya, media sosial. iya. Iya betul. Itu Itu organik itu. perlu dipahami begitu. Iya. Oke. Ya, Kita baik. nggak pernah menyalahkan daya kritis masyarakat hari Ya, ini. kita tanya Oke guys, jadi yang saya soroti dari diskusi tadi, jadi tadi Bang Noel itu sempat mengatakan bahwa Kaisang itu ternyata naik jet pribadi hanya diajak temannya gitu guys. Jadi mungkin dari kita banyak yang mungkin kurang setuju alasannya Bang Noel tersebut. Karena secara etika yang benar jika Anda adalah seorang pejabat atau keluarga pejabat, harusnya memang tidak boleh menerima ajakan atau pemberian dari manapun. Itu menjadi risiko menjadi pejabat dan keluarga. Jadi kalau tidak mau, ya jangan jadi pejabat karena itu bisa dianggap sebuah pelanggaran gratifikasi. Selain itu, banyak masyarakat Indonesia yang menganggap apa yang mungkin dilakukan anak presiden itu hal biasa. Tetapi secara etika juga harusnya tidak sepatutnya seorang anak pejabat mempertontonkan kemewahan di saat masih banyak masyarakat yang mungkin hidupnya kesusahan. Jadi mungkin kejadian ini semua bisa diambil hikmahnya dan pelajaran oleh para pejabat di luar sana lainnya ya guys. Khususnya buat anak-anaknya dan keluarganya seperti itu. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan video kali ini. Bagaimana kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini guys. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.